Di tengah aturan pembatasan sosial selama pandemi COVID-19, tren berkebun di rumah menjadi pilihan masyarakat. Tren tanaman hias yang melonjak sejak pandemi membuat permintaan meningkat dan harganya melonjak. Nah, salah satu yang lagi hits dan dihargai cukup fantastis adalah tanaman hias janda bolong atau monstera. Tanaman yang kerap dipakai sebagai dekorasi ruangan ini banyak diburu sehingga harganya meroket. Menariknya fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga negara-negara lain. Lantas seperti apa fenomena ini akan kami ulas untuk Anda dalam ekonomi spekulatif di tanaman hias. Jenis monstera menjadi salah satu tanaman hias yang paling banyak diperbincangkan belakangan ini. Monstera sudah diteliti para ahli botani sejak awal abad ke-20. Nah, lubang pada daun monstera membuat tanaman ini kerap disapa janda bolong. Janda bolong adalah genus tumbuhan yang disebut para ahli biologi sebagai monstera. Nah, kalau di luar negeri julukannya Swiss cheese plant. Pasalnya daunnya ini bolong-bolong seperti keju Swiss. Nah, tanaman tropis yang berasal dari Amerika Selatan dan Amerika Tengah ini termasuk ke dalam keluarga tumbuhan talas-talasan. Karena aslinya adalah tumbuhan tropis, tidak heran kalau monstera ini tumbuh dengan mudah di Indonesia. Menurut ProFlowers, monstera adalah tanaman beracun yang disebabkan karena kalsium oksalat pada getahnya. Nah, getah pada monstera ini bisa menyebabkan sakit perut jika termakan dan iritasi kulit jika tersentuh. Cukup ironi ya, harganya mahal tapi kepemilikannya juga berisiko. Nah, para ahli botani mencatat sampai saat ini ada 45 spesies monstera. Nah, di antara itu ada beberapa tanaman janda bolong atau monstera yang harganya melonjak di tengah tren koleksi tanaman hias. Kita lihat di slide berikutnya. Nah, monstera merupakan salah satu jenis tanaman yang cukup langka di Indonesia. Makanya ketika banyak orang yang berburu jenis tanaman ini harganya menjadi meroket. Nah, beberapa kondisi yang menentukan mahal tidaknya harga tanaman monstera adalah kondisi daunnya. Selain itu juga daun monstera ini yang baik biasanya terdapat lubang-lubang yang menjadi ciri khasnya. Kita lihat yang pertama ada Monstera deliciosa variegata. Nah, variegata ini merupakan istilah yang merujuk pada kelainan klorofil daun sehingga menimbulkan warna belang pada daunnya. Tapi bukan cuma bentuk dan coraknya saja yang unggul, helai daun yang berlubang-lubang serta adanya perpaduan warna hijau, putih hingga kuning menjadi daya tarik membuat janda bolong variegata semakin diminati. Jadinya harga jual tanaman jenis ini bergantung pada bagaimana kelainan warna tersebut membentuk corak. Monstera variegata sangat sulit diperbanyak baik melalui bibit atau stek. Maka tak heran bahwa peminat Monstera variegata ini yang semakin banyak membuat tanaman yang satu ini harganya meroket. Untuk yang rimbun saja dari penelusuran di eBay bisa berharga $750 atau sekitar 11 juta rupiah. Kemudian ada juga Monstera obliqua. Nah, memiliki bentuk mirip dengan janda bolong, tapi sebenarnya ini berbeda. Tanaman ini berasal dari Amerika Latin. Obliqua ini tidak memiliki bunga yang mekar, warna yang menarik, dan daunnya juga besar atau sejenisnya. Nah, lubang yang terdapat pada daun yang besar ini membuat tanaman digandrungi para penggemar tanaman hias. Monstera obliqua termasuk mahal karena ini sulit tumbuh dan juga sangat langka. Harga tanaman ini mulai dijual dari 10 hingga 50 juta rupiah. Ada juga Monstera marmorata. Nah, jenis daun marmorata ini memiliki corak belang hijau kuning. Jenis tanaman hias ini lebih langka sehingga harga jualnya bisa mencapai 2 hingga 3 juta rupiah per daunnya. Artinya untuk satu pot rimbun ini harga tanaman hias ini bisa mencapai puluhan juta rupiah. Nah, harga-harga ini bisa bervariasi ya. Nah, melihat fenomena daya tarik masyarakat ini lantas mungkinkah tanaman hias janda bolong mampu bertahan lama? Fenomena melejitnya harga monstera atau janda bolong mengingatkan kita nih pada kasus melejitnya harga tanaman hias yang disebut gelombang cinta. Nah, dulu jauh sebelum pandemi, tanaman gelombang cinta atau Anthurium ploumani ini sempat naik daun pada 2007 lalu. Harganya tak kalah fantastis dengan janda bolong. Masyarakat sampai rela membeli dengan harga hingga puluhan juta bahkan ratusan juta rupiah. Nah, karena harganya yang begitu tinggi, berbisnis jual beli tanaman hias gelombang cinta ini menjadi suatu daya tarik. Meskipun memang saat ini masih dijual di beberapa tempat, tapi pesonanya ini sudah pudar. Dan mahalnya harga gelombang cinta memang tak bertahan lama. Menurut Insinyur Deborah Herlina MS, seorang fisiologi tanaman hias, melejitnya harga gelombang cinta pada saat itu bukan dibangun oleh kondisi natural pasar. Nah, di sisi lain, tanaman aglonema ini kembali naik daun di masa pandemi ini, sehingga harganya pun merangkak naik.
Melihat jenis tanaman yang dikenal dengan seri rezeki ini sedang populer, banyak masyarakat yang memburunya, bahkan di beberapa daerah sampai ada yang mencuri tanaman hias aglonema ini. Di aspek lain, masih ingatkah Anda dengan fenomena batu akik yang sempat melejit di tengah masyarakat Indonesia? Berbagai kalangan mulai dari masyarakat kelas bawah hingga pejabat ini banyak-banyakan pamer batu di jari tangannya. Namun tren itu perlahan justru makin meredup di akhir tahun 2015. Nah, fenomena-fenomena ini disebut sebagai gelembung ekonomi atau bubble economy, di mana harga suatu barang jauh dari nilai intrinsiknya. Dalam sejarah bubble economy pertama kali dicatat pada tahun 1637. Di saat itu, harga satu bunga tulip saja ini dari 2.500 gulden bisa menjadi 10.000 gulden. Nilai tersebut bahkan bisa digunakan untuk membeli rumah yang megah. Nah, fenomena itu disebut the tulip mania dan menjadi salah satu komoditas yang bisa diimpor dari Turki ke Belanda. Bahkan tanaman tulip sempat digunakan untuk transaksi pengganti mata uang dalam kehidupan sehari-hari di Belanda. Di sisi lain, euforia harga tulip sebelumnya ini juga membuat munculnya kontrak berjangka atau produk future tulip. Namun, usai melonjaknya harga tulip, tak lama harganya merosot. Tapi masih ada pihak yang justru memanfaatkan kondisi itu untuk membeli tulip yang harganya tengah jatuh. Meski demikian, sayangnya pemegang kontrak berjangka tulip justru melepas barang mereka dan membuat harga tulip di pasar anjlok. Bahkan banyak pihak pun jadi bangkrut. Saat ini tulip mania digunakan sebagai perumpamaan untuk perangkap yang dapat menyebabkan keserakahan dan spekulasi yang berlebihan. Nah, tulip bulb mania ini mengacu pada periode keemasan Belanda di mana pada saat itu tulip mencapai harga yang luar biasa tinggi dan kemudian jatuh dalam waktu singkat. Tulip bulb mania merupakan fenomena gelembung aset pertama yang setelahnya diikuti fenomena lainnya seperti subprime mortgage di Amerika Serikat di mana melonjaknya harga perumahan akibat meningkatnya permintaan dan juga adanya spekulasi. Krisis finansial itu bahkan berimbas pula pada kondisi perekonomian di dunia. Fenomena gelembung ekonomi tak bisa dipisahkan dari istilah the greater fool theory. Nah, the greater fool theory adalah di mana seseorang dapat menghasilkan uang dengan membeli aset yang dinilai terlalu tinggi dan kemudian menjualnya untuk mendapatkan keuntungan. Karena akan selalu mungkin untuk menemukan seseorang yang bersedia membayar harga yang lebih tinggi. Nah, jadi seseorang ini akan membeli aset yang berpotensi overvalued atau bernilai tinggi tanpa memperhatikan nilai fundamentalnya. Pendekatan spekulatif ini didasarkan pada keyakinan bahwa Anda dapat menghasilkan keuntungan di kemudian hari dan keyakinan akan selalu dapat menemukan orang yang lebih bodoh gitu ya, yang bersedia membayar lebih dari yang Anda lakukan. Sayangnya ketika bubble itu akhirnya meledak seperti tadi contohnya tulip di Belanda dan juga properti di Amerika Serikat, bakal ada aksi jual besar-besaran yang menyebabkan penurunan cepat dalam nilai aset. Jadi harga suatu objek ini tidak ditentukan oleh nilai intrinsiknya, melainkan oleh adanya permintaan lokal dan juga relatif dari konsumen tertentu. Nah, belajar dari fenomena-fenomena yang sudah terjadi, kita sebagai masyarakat ini tetap harus rasional dalam mencermati tren. Jangan mudah teriming-imingi gitu ya dengan instrumen investasi gitu ya, bisa dijadikan instrumen investasi. Jangan sampai terjebak pada upaya pihak-pihak tertentu yang sengaja menggoreng tren tertentu sehingga seolah-olah berharga mahal. Karena dalam hukum pasar, harga bakal naik kalau permintaannya tinggi sementara pasokan terbatas. Jadi kita harus tetap bijak.